Kalau yang misalkan DB ini mungkin soalnya gue juga bingung mau ngajar apaan. Mau bahas soal kah atau apa gitu. Ada mau request mau soal yang mana? Kalau nggak gini aja dah, gue bahas yang kemarin aja kali yang kokonya sampai jam 12 aja kali pakai jawaban gue. Bentar gue share screen. Ini kelihatan nggak screen gue? Soalnya gue kedengeran nggak sih? Kelihatan. Halo? Dengarkan. Kecil amat. Bentar. Dengeran ya? Aja kecil suara lu. Bentar, tes. Sekecil. Enggak. Ini layarnya kelihatan kan gue ngeliat apa? Kecil nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, gini aja dah. Itu kan lu udah lihat tuh ada 2 tabel tuh dari si susu itu. Ada susu for life, ada yang kayak raw registration gitu kan. Nah, lu tinggal lihat aja yang perlu kayak ngikutin kayak apa yang udah diajarin kemarin dari zaman database system. Kita kan kita normalisasi sampai 3 NF aja, jadi nggak usah perlu belajar sampai 4 NF, 5 NF, 6 NF, dan seterusnya. Tapi yang gue tahu sih sampai 6 NF doang sih. Tapi cukup sampai 3 NF aja ujian besok. Itu udah lama banget. Kalau mau hati-hati. Yang pasti kita perluin kalau di sini kalau kalian lihat itu transaction kan. Karena dia mengandung T001 tanggalnya dan ini username mana? Oh, username di bawah. Nah, si toko bahagia nih dengan address dan role sebagai seller. Terus kalian lihat ada nomor, username, user address, user role, product name, product description, dan seterusnya sampai grand total. Itu kalian masukin aja. Kalau gue sih lihat di bawahnya ini ada lagi. Misalkan you are the thought that the seller and buyer belongs to the same table user gitu. Terus transaction only between one buyer and one seller. Berarti kayak one by one gitu. Nanti itu berguna pas kalian bikin ARD. Terus you must add user ID and role ID, product ID at 1NF. Paling ini juga untuk 2 tabel ini. Kalau misalkan UAC dibilangnya kemarin sih, kalian 1NF ada ID-nya. Udah dikasih, misalkan kasih tahu instruksi kalian apa aja, udah lebih jelas dari ini pasti. Biar buat minim ambiguitas. Di sini juga ada tulisan role registration karena dia suruh masukin dulu. Ini ada user ID, username, dan ini kan jadi satu tabel dan dia ada yang ACC dan tanggalnya itu si Budiman officer sama user ID-nya si Budiman. Gue nggak tahu dah ini Budiman ini sama ini sama nggak nih? Bisa aja sih sama, bisa aja beda, nggak tahu, tergantung, nanti bisa ditanyain. Nah, pertama gue normalisasi si tabel yang kiri dulu nih, yang susu for life ini. Dari pertama kan UNF kita masukin semua, nggak peduli dia apa, masukin aja. Terus ada subtotal dan grand total. Nah, pas di satu NF itu kalian mulai keluarin yang nggak penting kayak nomor, kan itu udah nggak penting kan. Subtotal, grand total, subtotal dan grand total ini kan di ref attribute, diambil dari quantity kali price. Kalau grand total ini di jumlah subtotalnya, itu kalian buang karena tidak diperlukan. Nah, kalau gue sih gue langsung pisahin langsung gini. Jadi itu kayak di buku Connolly, kalian bisa lihat di buku Connolly di bagian normalisasi sebelum advanced normalization itu udah bisa dipisahin. Nah, ini pisah ini hampir kayak 2NF tapi bukan secara itu. Ini cuma misahin biar semua data itu sama-sama atomik dan sesuai dengan fungsi acid.
Kalau misalkan kalian bingung ini kuning apa sih? Kuning itu maksud gua itu primary key, PK. Yang buat masing-masing unik. Paling gampang sih itu PK itu yang ID. Tapi kalau kalian lihat di tabel kedua, transaction ID kan nggak cukup kan? Kalian harus tambahin produk ID, misalkan gitu. Biasa sih selalu ID sih. Dan karena kan di sini suruh ditambahin ID kan. Nah, lanjut. Ini gue males, tapi kalian pas satu NF ya, kalian harus tulisin semua relationship-nya yang kayak di itu, yang fungsional dependensi siapa, partial dependency siapa, transitive dependency siapa. Itu kalian tulis aja di satu NF keterangannya. Kemarin sih koko atau cicinya ya, itu kalian bikin di Notepad aja. Tapi kalau kalian mau lebih biar lebih ngerti, takutnya Notepad kalian ambigu, kalian langsung bikin di Excel dulu nggak apa-apa dah. Nanti bisa nanya lagi, dan mungkin kebijakannya sama kayak UTC, bisa masuk kumpulin Excel aja. Nah, emang sih Excel lihatnya lebih enak, dan kemungkinan salahnya juga lebih kecil. Tapi kalau kalian merasa Excel kelamaan, ya kalian bikin di Notepad aja. Itu juga menghemat waktu sih. Nanti kalian juga bisa bikin ERD lebih rapi, lebih apa, nggak tahu dah. Kayaknya nggak ada, yang penting bener atau enggak. Di satu NF itu udah, tinggal di 2 NF ini kenapa gua ituin, ini lupa gua ijoin karena ini tuh juga apa ya, dia hijau ini itu dia PK dan foreign key. PK-nya itu ke transaction ID. Dia juga untuk menentukan di tabel kedua ini, dia juga termasuk primary key, karena dia harus membedakan antara ini produk ID dan itu transaction ID. Karena kalau produk ID aja bisa aja dia di transaksi berbeda, produknya sama. Kalau gue jadiin produk ID-nya doang, bisa aja tuh dia jadi PK-nya tuh sama. Dan itu kan nggak boleh, PK kan harus unik untuk membedakan di masing-masing row itu. Makanya gue tambahin transaction ID. Kalau misalkan ada yang kalian nanya, kalau misalkan di transaction yang sama ada produk yang sama gimana? Kenapa nggak kita daripada bikin baris baru, mending kalian masukin ke dalam sini, tambahin kuantitinya, kan lebih gampang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa-apa nanya aja. Belum. Gue mau nanya, Kat. Tadi lu bilang Kenapa? ID baru atau gimana? Misalkan Dre, ini misalkan ini kan antara Toko Bahagia sama si Budi kan, Tokoba. ya kan? Kayak Ini lupa gue merge ya. Ini lupa gue merge. Misalkan ada Andre di sini. Andre menjual di sini Kennedy misalkan. T002 harinya sama lah. Misalkan tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Ini misalkan Andre, terus alamatnya di mana lah. Role sama lah, seller lah, buyer. Belinya misalkan susunya sama. Nah, kalau kita masukin sini, berarti kan ini kan kayak transaction header sama transaction data, betul nggak? Kalau di satu NF. lu pisah di satu NF ya? Iya, lebih gampang nanti. Gue bikin 2 NF atau 3 NF lebih gampang. Dan nggak itu banget. Kokonya sih bilang bisa aja ada trap atau gimana, tapi kalau di UAC sih katanya kalau misalkan ada masalah kayak gitu, kalian ignore aja, anggap nggak ada. Dan emang lebih gampang ngelihatnya kayak gitu kan, dibanding kalian ngelihat tuh ini jadiin satu, ini jadiin satu nih. Kalau kalian bayangin jadi satu, ini tuh ntar double, ini double. Akhirnya di 2F juga kalian pisahin. Oh, jadi lu di sini pisahin pembeli sama penjual? Ya, betul. Misalkan nih T002 misalkan ya, ini anggap ada, misalkan user ID-nya misalkan U088 gitu, misalkan 89 Andre misalkan. Nah, lebih gampang kan kalian pisahin gini, terus tambahin T002 Andre misalkan beli, kalau ini kan beli cuma 2, misalkan Andre beli 100 macam barang beda-beda. Kan lebih gampang kalian ngelihat 2 tabel ya, satu tabel isi 2 baris, sisanya ini 200, daripada kalian ngelihat yang sama 200 baris. Ini mana? 100 baris. Oke. Itu berarti lebih efisien juga kan? PKF Kak, yang hijau itu? Iya, yang hijau ini gue kasih keterangan aja dah, biar kalian nggak bingung. Di atas. Ini
PK, FK. Nanti gue kirim dah ini. Ini PK, ini sorry. Tadi gue kepencet warna. Warnanya sama nggak ya? Gue lupa dah. Ini aja deh, pakai warna ini. Nih. Ini FK. Paling kayak gitu. Kalau misalkan kalian kerja di Notepad ya kalian kasih aja pakai Siku sama Kurawal gitu. Kalau kalian kerja di Word kalian bisa pakai bold atau italic terserah kalian lah. Yang penting pokoknya tahu ini Frankie, tapi jangan kebalik aja. Frankie J Frankie jangan kayak gitu. Yang apa lagi? Grupnya yang produk ya? Iya, produknya itu bikin repeating group. Kalau misalkan lu satuin ini dua, bisa sih ada dua versi. Ada yang lu satuin jadi satu tabel, ada yang lu pisahin jadi dua tabel, kayak Connolly gitu. Iya. Nah, repeating groupnya itu jadinya karena dia, ini semua tuh bisa jadi repeating group. Nah, selain Anda ada yang mau nanya nggak? Oke, thank you, Ken. Selain Anda ada yang mau nanya nggak? Apa-apa. Di chat ada yang nanya nggak sih? Ada ya? Nah, di 2NF, kalian ingat aja kan kalian udah bikin list tuh, partial dependency siapa, transitive dependency siapa. Kalian tinggal pecah-pecahin aja berdasarkan partial dependency dan itunya aja. Ini kan partial dependency diprodukkan. Nah, produknya itu jadi PKFK di sini. Kenapa quantity gue taruh sini? Karena quantity kan bergantung kepada transaction-nya. Bisa aja dia beli berapa gitu. Itu ya beli berapa. Nah, terus 3NF transaction ID sama transaction itu ada transitif. Transitifnya di mana sih? Ini di user ID. User ID ini bisa transitif karena kan dia beda-beda nih. Ada yang role seller, ada yang role apa. Nah, kenapa gue ada bikin double gini? Ada double gini tuh, kalau nggak salah gue lihat ada di sini dah. Ada double-nya dah. Ke double nih kayaknya. Ini ke double nih, sorry. Ini ke double. Ignore lah. Lupa gue hapus kayak kopasnya. Nanti udah ada di sini juga. Nanti kalian tinggal bikin aja. Ini U00 berapa dah, kayak gitu. Nanti gue rapin lagi dah. Paling malam gue kirim ke kalian. Dan gue juga tambahin keterangan KPKFK-nya juga. Kemarin Kokoy kirim nggak sih punya dia? Entahlah. Lupa gue. Gue nggak tahu, gue jujur ya. Gue jam 12 lewat kan gue AFK cuy. Yang pas yang Kokoy bilang kalian kalau mau ikutin, kalau nggak ikutin nggak apa-apa gitu. Itu soalnya gue ambil makan, nggak terlalu perhatiin gue. Kan tanya lagi kan yang 1NF tadi. Lu yang tabel transaction tuh user ID-nya seller transaction doang. Yang mana nih? Transaction ada 2 nih. Yang pertama, tabel pertama. Itu yang user ini. ID seller doang kan berarti. Ya, ini si seller. Siapa sih namanya? Siapa sih namanya tadi? Toko Bagia ya? Ya, Toko Bagia. Ya itu seller. Karena gue ngikutin ini nih. Ini kan satu doang. Itu berarti kemarin tuh kata si Kokonya namanya tuh samain bedain ya? Sebenarnya bisa sama sih, karena dia antara one buyer sama one seller. Tergantung kalian mau normalisasinya masukin aja ini langsung aja masukin sini bisa sih kalau kalian mau. Kalau kemarin tuh kan Kokonya dia tidak di reference-nya. Di reference dia ntar ada buyer user ID sama seller user ID. Nah, pertanyaan itu boleh di dalam tabel nanti pas normalisasi itu boleh langsung ubah. Maksudnya dari user ID-nya, user ID nih. Nanti bisa ubah ke J buyer atau dia nggak boleh ubah, berarti harus dari awal tuh buyer user ID sama buyer address. Cuma mereka akhirnya sama-sama nge-reference ke user ID-nya. Iya, tetap aja sama user ID. Nanti tadi transitif kan mereka jadi satu, cuy. Nah, kalau gitu mending namanya dipisah kali, biar gak bingung juga. Selalu sih ya. Karena kan pasti ujung-ujungnya kan 3NF-nya sama kan? Iya, sama-sama. Paling cuma beda nama doang sih. Iya. Ada yang bayar sama. Serah sih, lu mau yang mana? Oh ya, nanti kan gue bikin ERD-nya nih. Gue belum bikin kan. Nanti gue sekalian aja dah. Gue bikinin depan kalian.
biar nggak bingung. Kan dia nggak lihat isinya, yang penting lihat itu ya, atributnya. Biar itu. Terus tinggal kalian bikin 3 NF berdasarkan transitive ntar jadi berapa tabel. Nah, gue rekomendasi itu kalian kerjain satu-satu sih dibanding kalian kerjain bareng-bareng, ntar kalian pusing sendiri. Makanya gue pisahin normalisasi tabel 1, normalisasi tabel 2 gitu. Wah, kalau yang ini kan untuk registrasi, karena kan dibilang kan sebelumnya harus diregistrasi dulu kan. Nah, kalian masukin aja itunya apa. Habis itu kalau di gue sih gue pisah ininya sama kayak tadi. Apalagi ya. Jadi terus berdasarkan 2 NF, 3 NF itu kalian nanti gue tulisin dah. Ini apa ya, functional dependency-nya siapa, transitive dependency-nya siapa, partial dependency-nya siapa, nanti gue tulisin. Paling udah sih, gitu dong. Nah, habis itu digabungin. Nah, gabunginnya gimana? Kalian lihat aja PK-nya. Kalau PK kalian pakainya nggak sesuai, kayak nggak sama, kalian jangan gabungin. Misalkan transaction ID, registration ID jelas beda dong. Kalian nggak boleh gabungin. Tapi kalau misalkan PK ada tabel, PK-nya sama, cuma beda yang satu berapa kolom, 4 kolom, yang satu 5 kolom. Tapi benar-benar sama nih, kalian gabungin aja. Satu tabel kalian hapus, atributnya kalian tambahin. Oke, berarti Gitu. kalau merging itu patokannya PK-nya. Kalau gue sih PK-nya, iya. Paling gampang sih PK-nya, karena kan kecuali kalian namain sama ya. Makanya gue rekomendasi, lu normalisasi, lu bedain namanya, lu bedain apanya ya. Kalau misalkan kalian merasa ini nggak make sense. Ini karena jujur aja ini juga agak-agak lu harus pakai feeling juga, nggak cuma lu mikir. Kadang-kadang kan bisa aja kan, gue nggak tahu ya, biasanya di soal mungkin dikasih tahu kali kayak semacam narasinya kayak di DBD, kayak di teori DBD gitu kan, ini siapa kan, tapi di UTC kemarin sih nggak dikasih tahu, suruh kita cuma nyuruh doang. Itu paling gampang sih kalian lihat PK-nya, karena kan kalau udah PK udah beda nggak mungkin satu tabel dong, betul nggak? Iya. Cuma Nah, kayak misalkan gitu. ya composite kan misalkan. Kalau itu gabung, Composite. misal yang satu tabel dia composite-nya AB, A sama Iya. B, yang satu lagi A sama C. Itu bisa A jadi sama A. C. Jadi tabel pertama dia A sama B nih composite-nya. Tabel kedua composite PK-nya A sama C. Itu bisa di Iya. merge jadi composite-nya ABC. Tergantung konteksnya sih, karena kan dia kan dari dua invoice berbeda kan. Iya, Kalau itu. misalkan di konteksnya bisa ya kalian masukin aja. Tapi kalau kalian kebanyakan sih konteksnya berbeda, karena kan yang satu misalkan untuk penjual, yang satu untuk pembeli kan, pasti dibedain dong. Misalkan gitu kan. Kalau untuk normalisasi gabungan ini. Kayaknya gue lebih gampang gue kasih contoh yang cicinya pertama kali itu dah. Itu paling gampang banget. Waktu itu sesi berapa ya habis kita UTC? November ya? Ini bukan sih? Ini ya? Bukan, salah. Udah jawabannya tuh. Nah, ini bisa sih kalau kalian mau jadiin yang ini ya udah ada itu. Bukan sih? Nah, ini udah ada jawabannya. Ini kan ada sheet 1 si borrow, sheet 2 si return. Ini kayak di UTC ada deh ya. Ini sama UTC kemarin ya? Iya, cuma UTC. Nah, itu tinggal masukin aja. Kalian kalau malas kalian masukin atributnya aja. Nggak usah di kopas itunya. Nah, ini langsung gabungan aja dah. Ini kan untuk tabel 2, ini tabel 1. Ini gue namain dah. Oh, yang nggak bisa diedit. Kok lupa gue masukin. Tabel 1. Tabel 2. Normalisasi gabungan. Jadi gabungannya gini nih. Kalian ini 3 NF mana sih? 3 NF-nya dia nggak kirim itu sih, apa sih diagramnya sih? Ada ini kan sama ini.
Terus tinggal lihat satu-satu. Karena yang ini tuh udah versi gabungannya. Ini yang masih belum. Terus dia tinggal lihat satu-satu. Ini siapa sih yang bisa digabungin? Kayak contohnya book tadi kan. Ini ada book. Terus ada book type. Itu kalau book type sama book itu udah ada ya kalian nggak perlu masukin lagi. Kalian hapus. Kalau misalkan di dua tabel itu ada sama-sama book author, ada book type, ada book genre. Itu kan kalian bisa hilangin kan ya, kalian hapus. Tapi kalau kayak misalkan kayak return ID sama itu return ID itu kalian nggak bisa sembarangan gitu. Nah, kalau kasus ini kan yang satu 2 PK, yang satu 1 PK kan, terus nggak ada yang sama ya, kalian nggak boleh hapus, kalian harus kopasin aja, nggak apa-apa dikopasin gitu. Tapi ini udah apa sih, kayak istilahnya udah dikurangin sih karena udah ada beberapa tabel yang udah ada. Ya sih udah. Nah, kan yang tadi itu kan, yang return ID, borrow ID, sama Yang mana nih, yang kanan yang kiri? itu yang hasil gabungan yang mana? Yang ini yang kiri. Itu yang baru mau digabung. Iya, Atau itu yang gue kopas tadi itu yang belum. berarti yang kanannya yang digabung ya? Ya, Berarti yang mana yang bisa lu gabung berarti kok ini? nggak, gabungan tuh nggak selalu gabung ya. Kadang ada tabel yang sama lo hapus gitu, nggak selalu gabung loh. Iya, tahu. Ini kan kayak library ID, library name kan sama-sama library ID, library name. Kalian surat aja satu gitu. Nah, itu Udah berarti kan ini Iya, yang return ID, borrow ID sama borrow ID, book ID. return Gabung. ID, borrow ID, mana? Dua table trails kan? Ini kan. Ya, sama borrow ID, book ID. Borrow ID, book ID. Ini nggak bisa Iya. digabung karena Kenapa? beda. Karena yang satu tuh untuk return ID, yang satu tuh untuk borrow-nya saja. Karena tuh borrow itu belum tentu itu sama gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak bentar. Tapi kalau misalkan kayak dia ini kan yang satu buat tabel return kan. Tabel return tuh kan nggak selalu sama dengan tabel borrow, betul nggak? Iya sih, iya betul. Isinya nggak selalu sama. Kan bisa aja nih, lu minjem buku, tapi lu belum balikin, kan belum bisa masuk tabel return dong. Nah, itu nggak boleh digabung. Oh iya, dia PK ya, nggak boleh nul juga berarti. Iya, betul. Ini nggak boleh nul nih, this is PK. Nggak boleh nul. Mampus tab DB-nya. Oh, berarti Makanya kadang gue juga bingung nih, karena kokonya itu dia bikin event jadi PK walaupun dia unik. Cuma lu description atau event ya, lu jadiin PK. Lu bayangin dah, lu DB, lu ketikin select tabel di mana eventnya sama dengan misalkan Andre makan tikus misalkan. Itu kan ribet istilahnya dibanding kalian select di mana event ID sama dengan 001, itu kan lebih gampang dibandingin kalian pakai event gitu kan. Makanya kadang gue juga bingung sama kokonya kasih tahu gitu. Mikirnya terlalu jauh. Berarti bisa dibilang kan kalau yang detail, maksudnya yang kayak komposer kan biasanya yang jadi detail kan. Itu Ya. jangan digabung berarti ya. Iya, jadi itu kalian ingetin aja aturan DB, kalian pasti masih inget lah ya. Tapi kalau misalkan kalian agak lupa, kalian bisa baca bukunya. Dan kalau misalkan kalian baca bukunya males, kalian bisa nanya sih, nanya gue, bisa ngelain gue kalau atau ngelain yang lain yang merasa lebih bisa gitu. Apa gitu. Berarti contoh yang bisa digabung ada nggak ya? Nih, library ID, library name kan bisa sama tuh, bisa kalian gabung ini satu tabel, paling gampang. Kalau ada book author dah, misalkan bukan pasti ada authornya kan. Maksudnya kan? Authornya siapa, ID-nya siapa nih? Contohnya ini nggak ada ya. Di UTC kemana ada? Yang salah satunya tuh yang itu. Itu kalian bisa gabung juga. Kalian pasti download soal UTC kan, kalian bisa lihat itu sebenarnya bisa digabung tau. Kalian bisa latihan buat normalisasi gabungan. Tadi ada yang gabung atribut gak kan? Maksudnya nggak cuma yang ngapus tapi ada yang bisa digabung gitu. Ini sih kok yang bagian sini sih nggak ada sih, cuma kayak mereka ngapus doang. Kan gue bilang ini contoh yang lebih gampang. Ya sih, nggak ada yang gabung ya. Itu kucing di luar masuk pick gue nggak ya? Nggak ya? Kenapa?
Kucing di luar. Ini gue di depan rumah gue kucing berantem nih. Gak masuk mic kan? Nggak masuk. Nah, yaudah. Ini udah nggak ada. Paling kita pakai yang Abacus bisa sih. Bisa kalian gabungin kalau mau. Bukan Abacus. Abacus ini gue sih nggak rekomendasi kalian langsung kerjain karena itu membingungkan sekali. Kalian itu harus ngertiin itu. Kalau kalian ngertiin kokonya punya, kan sampai 4 NF 5 NF itu kan ribet banget kan. Ya kalian sampai 3 gabungan aja. Nah, bener-bener apa ya, bener-bener lucu gitu. Dia nambah-nambahin sendiri. Nambah-nambahin ini, nambah-nambahin itu kan istilahnya kan membingungkan kalian. Kalian juga apa sih ini, kenapa ada nambah ini, kok ada atribut ini gitu. Intinya kalian ikutin soal aja. Soal mau apa kalian ikutin, walaupun kalian merasa aneh ya. Kayak misalkan kalau itu kalian biasanya biarin aja. Ini maunya soal gitu. Ya salahin soalnya, jangan salahin kalian sendiri gitu. Itu aja sih. Ini masih ada yang mau ditanya nggak untuk gabungan ini? Oh, ini udah gabungan sih. Ini gue bikinnya jadi gini. Kan gue udah kopas nih. Ada yang bisa digabung lagi nggak? Ini gue hapus dulu, soalnya kan udah ada di bawahnya itu. Ini kan contohnya dah. Mana ya? Yang user ini dah. Ini kan bisa digabung nih. User ID, username, user address, role ID. Di sini juga ada user ID, username, user address, user email, user phone, user balance, user join date kan. Itu kalian bisa gabung. Jadi apa gitu. Walaupun ada null sih nggak apa-apa. FK sih bisa null ya. Cuma nggak boleh itu ya. Nggak boleh. PK nggak boleh. Iya. Selama PK-nya kalian nggak itu, atributnya sama, kalian boleh itu dah. Boleh gabungin. Jadi kalian coba-cobain aja gitu. Ini make sense atau enggak. Dan gue cuma apa ya? Kasih tipsnya gini. Kalian lihat PK-nya aja deh. Kalau misalkan kalian pikir PK-nya ini bisa nul, nggak boleh. Kalian nggak boleh gabung. Udah pisahin aja nggak apa-apa. Atau emang kalau misalkan ini tabel emang nggak buat bisa digabung ya kalian jangan bergabung gitu. Jangan menggabungkan apa yang tidak bisa digabungkan gitu misalnya. Kalau kayak role kan sama-sama role sama user role misalkan, atau role propose itu kan hampir sama kan. Ya kan? Itu kalian bisa gabung, boleh dah. Karena kan role itu kan nggak mungkin ganti-ganti kan. Ambil aja role ID dari masing apa gitu. Kalian bisa masukin gitu. Bisa kalian misalkan jadiin satu tabel dengan barisnya lebih banyak. Itu kan nggak mungkin berubah kan. Buyer, seller, officer udah pasti kan. Dia registration mau dia kayak invoice itu pasti role-nya gitu-gitu aja. Dan kalau misalkan ada tambahan kalian bisa tambahin role ID di sini gitu. Nah, kalau misalkan ada produk dah. Produk misalkan di sini juga ada produk dah. Produk misalkan ini cuma nggak ada produk name, produk description, misalkan ada tabel lain, misalkan ada atribut produk stok. Itu kalian bisa gabungin juga. Jadi ada produk ID, produk name, produk description, produk price, produk stok misalkan. Nah, gitu. Astaga, anak siapa itu? Oh, bukan anak kucing ternyata. Itu registration itu kan nggak bisa kalian gabung sama transaction otomatis kan. Ya jadi kalian nggak boleh gabung, kalian pisah aja. Akhirnya kan dari berapa tabel di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi cuma 1 2 3 4 5 6 7 8. Aduh, gue bisa ngitung 7. Misalnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum gue move ke itu gambar diagram. Oh ya, kalau kalian misalkan kasih user ID atau apa ya, kalian terserah lah, kalian mau namain kayak gimana lah. Itu asumsi kalian. Kalau misalkan disuruh tambahin atribut tapi nggak usah dikasih tahu nama, kan Acer tidak peduli dengan istilah nama kalian. Yang penting atribut kalian bener, gitu. Jadi bisa aja punya gua sama misalkan punya Angsut beda gitu, atau gimana. Tapi bentuk tabelnya sama, cuma ya ID-nya beda. Itu kan asumsi kalian yang bikin database. Itu kalian nggak usah terlalu perhatiin, nggak usah terlalu kalian pikirin, yang penting unik, yang penting kayak gitu sih.
Ada yang mau ditanya nggak? Kalau untuk sampai gabungan ini sebelum gua move ke itu, ke bikin ERD. Apa-apa nanya aja. Gue gigit kok. Aman. Aman kan? Kenapa? Aman. Aman kan? R plus 40. Cepet ya gue tutup itu. Ini kalau misalkan kalian merasa kecepatan ya bilang ya, kalau misalkan itu, atau misalkan internet gue lagi jelek, soalnya wifi gue juga error kan. Kalian itu aja, ngomong aja nggak apa-apa. Daripada kalian nggak ngerti apa yang kalian lihat atau kalian rasakan ya, ngomong aja nggak apa-apa. Ya udah gue bikin ERD-nya langsung lah ya. Namanya apa sih tadi, susu ya? Susu ERD. Asep maunya, kalian nggak peduli sih, nggak kayak Bu Tanti ya. Bu Tanti kan mempedulikan nama istilahnya kan, namanya harus unik atau apa. Asep nggak peduli. Yang penting kalian entity-nya benar, PK-nya benar, FK-nya benar, multiplicity-nya benar. Itu aja. Kalian nggak usah kasih nama. Rapi juga bodo amat. Rapi berantakan juga bodo amat. Ya kalian cepet-cepetan aja kan, soalnya kan jujur aja durasinya juga termasuk pendek kan, 100 menit kan. Yang penting sekelar lah istilahnya lah. Kelar dan benar gitu. Apa aja sih? Ini kelihatan nggak apa yang gue tulis? Apa harus gue zoom? Masih kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kan masih aman. Ini nggak perlu gue jelasin, nah kalian juga ngerti lah dari zaman Pak Heri juga kalian udah bikin kan. Tuh kangen Pak Heri nggak sih? Oh ya, kalau kalian misalkan ya, kalian udah merasa bisa nih, DBD nih. Kalian mau nanya yang lain, misalkan teori DBD juga boleh yang kayak Bu Tanti ngajarin. Tapi habis ini lah ya, nanti baru gue jawab lah. Ini kelarin ERD dulu. Ini asumsi cara apalah itu tergantung soal. Misalnya kalau misalkan soalnya bilang nggak ditentuin ya kalian taruh aja gitu. Kalau misalkan ditentuin ya ikutin aja mau soal. Ya kalian juga udah tahu sih kalau kayak gitu. Yang penting kalian teliti aja sih. Oh iya, gue lupa ngomong. Visual paradigm kalian wajib 16.1 ya. Itu pokoknya kan udah kasih. Kalian download ya. Kalian walaupun udah punya 16.2 kalian nggak usah uninstall. Kalian download itu kalian masih bisa pakai. Jadi ada 2 visual paradigm kalian. Gue tahu itu agak berat karena kalian pakai SSD juga kan, SSD dan kapasitas cuma 250 GB. Ya, tapi kalau kalian merasa itu udah gede banget ya kalian uninstall 16.2, kalian pakai 16.1. Gue nggak tahu kenapa, padahal yang beda itu cuma di fitur lain, tapi dia nggak mau. Di ERD itu nggak ada tambahan fitur padahal. Nggak ngerti lah konversinya beda atau gimana ya. Gue bukan punya, sorry, salah. Kayak gitu. Udah pada download kan 16.1? Jangan salah aja pakai dah. Kan sayang kalian nggak dapat nilai gara-gara salah, nggak bisa dibaca datanya. Kayak konyol gitu istilahnya. Kalian bisa tapi gara-gara lupa itu jadi salah gitu. Yang penting kalian teliti aja sih. Nggak susah sih sebenarnya, dibanding machine learning atau CT ya. Database design itu sebenarnya nggak susah, cuma kalian harus analisa gitu. Mikir jauh lah, nggak tahu lah gitu. Saya kalian
Oh iya, di chat ada yang nanya nggak? Nggak ada ya, masih nggak ada. Malah nggak mau nanya, biasanya lu banyak nanya kok. Ah, lu mah udah bisa ya, lah. Atau gini aja dah, kalian misalkan kalian merasa bosen ya, ini apa mau gue tunjukin nih RD-nya kayak gimana gitu, atau nanti gue skip, gue kirim ke kalian aja kalau kalian merasa bosen. Kayaknya nggak ada yang bilang bosen kan. Enggak, karena emang ngebosenin sih ngeliat orang kayak bikin ERD gitu. Nggak tahu deh, apa gue doang gitu. Nggak tahu, kayaknya lu doang, gue sih nggak. Kalau misalkan apa ya, kan gue juga manusia kan, dan gue bikin contoh ini cepet-cepet. Kalau misalkan kalian kirim, kalian merasa yang jaga, kalian nanya aja ya. Siapa tau gue yang salah. Oke, Ken. Kemarin pas AI, gue ada yang nanya, itu kan ada yang salah kan kemarin kan, itu ada yang ngomong, gue baru nyadar. Maunya walaupun itu ya, maunya fisikal ERD ya, jangan pakai logical atau konseptual. Logical masih bisa kayaknya ya. Kalau bedanya sih logical udah normalisasi sih, aturan udah nggak ada beda, cuma warna doang. Nanti gue baru ubah ya itu ya, tipe datanya nanti aja sih. Dre. Yuk, Tadi lu ngajar apa aja, Dre? ngerjain yang itu tadi. Yang lanjutin yang cicinya kemarin ini beres. Oh. Cuma gue masih ada satu yang bingung sih sampai sekarang. Dia minta bikin tulisan yang warnanya kedap-kedip pakai masking. Belum bayang sih. Itu bisa geser-geser sih kalau mau. Tapi masking-maskingan. Nggak paham sih. Nanti coba Kayak aja. lu kan masking kan, lu bikin kotak kan, kotak ke yang gambar itu kan. Tapi lu gambar lu drag and drop ke semua kan. Terus satu ditaruh di luar kertasnya. Jadi tiap frame itu lu ganti-ganti gambarnya. Ngerti nggak maksud gua? Tapi masking. Jadi maskingnya nggak guna. Gue mikirnya gitu. Oh enggak, dia ada gradasi kan. Nggak cuma ubah putih ke biru. Oh, Itu yang bingungnya. dia juga bingung ya kemarin ya. Iya, kalau misalkan langsung Ya, sudah dah anjir. CC-nya tuh kalau di chat gitu mau jawab nggak sih, Dre? Kenapa? CC-nya kalau di PC mau jawab nggak sih? Kayak Siapa? nanya gitu. Oh, CC-nya. cicinya. Kalau dia Biasanya ngasih kokonya sih. gue biasa cicinya. CC-nya tuh kalau jelasin lebih detail kan. Lu kalau mau fast respon pokoknya. Kalau detail CC-nya. Kemarin gue butuh fast respon, weh. Yang gue nanya, gue ngebug. Oh Iya, ya, mau Dre. cepet. Project lo ada ngebug gak, Dre? Kadang-kadang ngebug dari animate-nya. Banyak gua video nggak bisa, posisinya nggak bisa benar video. Lah, gue button-nya nggak bisa jalan, harus di restart animate-nya. Nggak tahu udah di komputer itu gimana. By the way, Asep tau nggak? Kita nggak ada VGA. Kayaknya nggak deh. Gak ada Nggak yang bilang tuh kemarin. Nggak ada yang bilang, serius. Enggak, ada. Ya udah lu bilang aja sekarang. Nggak ada Maaf VGA. nggak sih, weh. Kan dia udah kirim soal. Ya maksud gua biar dikasih apa tuh namanya? Kayak di Saksi. aklumin lah. Iya. Mana ya? Tadi aja ngeliatin Oh ya, tutorial gue satu Andre. lagi ya. Gue nggak tahu ya versi animate cicinya tuh lebih rendah atau lebih tinggi dari kita. Ya.
Jadi kalau sama-sama 2020, kalau lu kirim kadang-kadang nggak bisa ya, gue nggak ngerti ya, nggak pernah dicoba kan cheatnya kan, kita nggak pernah kan kayak ngirim ke Asep, terus Asep cobain animate kita kan, nggak pernah kan? Ya udah ntar nanya versi aja mah bilang kalau nggak ada VGA. Nanti Kalian gue nanya bilangin dah yang pokoknya vote dah. itu, Nanti gue bilangin dah, gue coba dah. aku juga penasaran caranya bikin gradasi gimana. Pertanyaan gue sekarang, anime itu sangat membutuhkan RAM, CPU, dan GPU. Kita nggak ada GPU, mampus anjir kalau misalkan UTC kayak gitu. Iya makanya, apa kita beli CPU aja? Mau Buat GPU nyampe apa? kapan? Biar, Kita ujian kapan? Oh ya, kayak masih lama ya, bener juga ya. tapi buat apa anjir? Nah Cuman itu buat dia, game doang. lu buat apa? Nanti Pakai. kan lu juga habis PPT lu jual tuh laptop. Gue ngegame juga di HP, buat apa? Buat apa? Nggak guna. Tahu udah ada yang nggak jual nggak sih? Ada yang nggak jual nggak? Mungkin ada kali ya, tapi nggak mau ngomong. Gua nggak langsung jual sih. Gua ngumpulin duit dulu, beli yang baru jual yang ini. Gue rekomen yang ada yang pakai SSD sama GPU aja. Yang harganya tuh kayak minimal ya. Kalian pernah lihat laptop FJ kan? Itu kayak gitu dah. Udah Gak bagus. mau, itu berat. Saya virus aja, tipis. Terus tidak ada webcam, tolong. Buat apa webcam? Oh iya bener juga ya lu. Muka lu kan nggak mau dilihat orang. Iya. Pakai HP aja nggak butuh webcam. Gue di sini bukan ngajarin ngerosting orang anjir udah. Gua nggak merasa terroasting tuh, Kat. Emang lu ngeroast barusan ya? Nggak tahu capek. Oh ya deh, sorry gue nggak ikut tutorial ya, gue les soalnya. Santu. Nanti ganti aja lah. Oh ya, ini kalian nggak usah ngemikirin kayak di teori DBD domainnya apa, kalian nggak usah mikirin karena nggak muncul di ERD, kecuali kan kita ngirimnya VVP-nya atau apa ya, atau CPU-nya ya? Atau JPG-nya. Saya ngomong nggak? Nggak dikasih tahu. Kalau VPP-nya sebenarnya kalian pakai number stick juga nggak apa-apa. Kemarin kayak gue udah nanya dah, VP-nya dah, makanya dibilang gitu. Ya udah lah, rip ya. Ini ya, by the way, yang kalian masih mikir itu, kalau udah nyampe gabungan itu, yang kalian masih mikir itu multiplicity paling. Ini bisa nggak gitu? Itu bisa nggak? Istilahnya gitu aja sih. Nggak susah lah, kalian pasti bisa lah. Dijamin kok. Yang kalian harus belajar serius sih menurut gue sih DBD sih. DBD, aduh ML sorry. Tapi ya pasrah saja lah gue. Mati kesempatan tangan kan. Nggak, gue pasrah aja coy. Nianya gacha coy soalnya. ML tuh dia manual ya ujian kita semua. Gue nggak tahu dah, dia nggak ngomong aja 5 nomor. Kalau manual sih mati ya. Matinya bukan apa, matinya gara-gara nggak cukup waktu. Itu bikin gituan lama. Nggak tahu ada video nggak sih itu? Ada generatornya nggak sih guys? Pakai generator aja lah, udahlah. Rip. Kalau CT sih, oh iya gue CT boleh besok aja lah aku ngomongnya. Aja, jangan pacaran. CT sih manfaatin aja waktunya baik-baiknya. Ya kalian nulis cepet aja, bodo amat lah. Yang penting ibunya bisa baca gitu. Jangan kalian tulis rumput. Oke, harus teliti aja gitu. Sebelum jangan lupakan first dan follow, itu jangan lupa. Tapi kalau kalian lupa ya kalian nyari aja di internet. Pokoknya lihat soal baik sih. Iya, sing lihat soal. Paling kayak gitu. Saat tulis itu dia nggak sampai ngurangin semua langsung 0 sih. Cuma tetap aja berkurangnya lumayan jauh gitu. Salah soal. Meskipun caranya bener. Kenapa? Gimana nanti? Harus teliti nulis soalnya. Kemarin gue soalnya ada
Gue caranya benar, cuma salah soal. Lu tau dari mana? Bang. UTC lu? Iya. Oh, Cara gue benar, udah benar semua itu sebenarnya. Cuma gara-gara salah soal aja. Ya itu Wah, sih jangan gue bisa kayak jadi. lu lagi. Bisa jadi. Salah nulis, jir. Gue kurang apa ya? Kurang satu angka terakhir. Minusnya banyak gak? 15. Anjir. Itu soal yang Parah banget anjir. Apa jangan-jangan gue juga gitu ya, Ken? Kayak gue minus juga banyak kan. Jadi di bawah 8 gue itu. Ini gak kayak Ya. tutor aja ngobrol. Ya kan, kayak kata lu kan daripada bosen kan? Daripada Ya, dia yang sih, tidur. ngobrol. Gak apa-apa, nanya aja. Ada perlu nggak gitu? Kayak cara biar cepat gimana? Kayak cara DBD kemarin itu gimana? Nah, DBD kemarin asumsi lah kalian. Bisa diajarin. Tapi waktunya sih, Ken. Nah, itu waktunya nggak otak. Wah iya, Kalian itu nggak kurang makan jadinya. Nggak bisa makan, udah gitu ML lagi. Makin stres, makin bete. Gila, kemarin yang paling Alah. parah sih kayak. Ya udahlah gitu soalnya. Mau gimana lagi? Bukan gurunya, bukan itu. Moga kalian berdoa aja database administration nggak sama si itu kalau misalkan kalian merasa keberatan gitu. Ken, database admin pakai SSMS gak ya? SSMS Gua nggak tahu, pakai nggak sih? kayak T6 dah, T6. Emang lu udah di Bisa. uninstall SSMS? Emang lu Iya kan, mau gue ada buang? kayak hapus satu. Enggak, gue ada kehapus satu. Satu file kan itu ada banyak tuh SSMS kan file-filenya. Kehapus satu jadi nggak bisa dibuka. Jadi gue mau coba install ulang nih, ngebug dulu anjir. Itu kan Koko siapa ya kemarin ya? Temannya Cik Kristi siapa sih Koko ya? Gue lupa. Ko Yohanes. Ko Yohanes itu kan ngasih kalian itu kan apa ya? Tar. Ini Ada editorial itu maksud lu? Ya. Bantuan sih. Udah nggak ada. Ada linknya. Itu ada linknya. Dia udah kirim draft nggak salah dalam bentuk draft. Ya linknya udah nggak tahu kemana. Ini 1.1, ini 1.1, ini udah oke pasti. Kita boleh nul itu sampai 1.1 registration detail. Ini satu user buat satu detail buat satu user ya one-to-one lah. Salah pencet, kenapa begini ya? Ini hati-hati aja, kadang-kadang visual tuh bug-nya lucu. Balik Bapak, ini cara baliknya gimana? Cara balik. Males. Gua nggak tahu kenapa visual tuh bug-nya tuh aneh-aneh loh. Tapi nggak seaneh animate atau SSMS. Animate buat project gila sih. Bukan buat project, weh. Nanti UAP bukan takut nggak bisa. Kalau ngebug gimana, weh? Solusinya itu bisa not responding sendiri. Tadi kan gue cobain pas gue gabungin ngebug, pas gue pisah, itunya bisa. Kadang-kadang ya, apalagi kok bug button ya. Paling udah lah, tambahin aja lah. Minta Asep tambahan waktu kek buat apa gitu. Kan bisa. Clip juga tau. Tadi movie clipnya juga ngebug, gue nggak taruh di depan. Nah, iya, tuh. Udah pernah kumpul itu belum sih? Gue belum kumpul loh. Project. Masih mau ngecek tuh. Habis. Lu tau gak movie clip gue aja ngebug cuy. Pas di stop berhenti dia. Lu bikin di PC apa di laptop? Gue PC. Nah, PC gue aja ya. Kan gue nggak tahu, mungkin kalian nggak tahu ya berapa FPS, resolusinya berapa ya. Gue kan, kita berapa sih cara resolusinya? Nah, gue nggak tahu, udah kayak Calvin sama Alvin dah. Mereka yang ngurusin kan itu. Resolusinya 1000-an. Pokoknya FPS-nya 60. Lu tau nggak? Gue tambahin twin ya, classic twin muter 4 second. 4 second tuh 240 frame, langsung 10% not responding setengah jam. Anjir. Gede banget. Serius. Makanya kalian pakai 24 aja lah, ntar pas UAC. UAP. Tapi emang
CC-nya aja bilang lu mau pakai yang default yang 500 berapa, yang 500 doang, 24 FPS pun nggak apa-apa kan? Dia Berarti nggak ada nuntut GPU udah aku. begitu cuy. Nggak tahu dah, mungkin dari animate-nya nggak bottleneck. Gue cek task manager nggak 100% cuy. Gue pikir dari animate-ku bottleneck soalnya. Kan emang kalau udah itu secara garisnya itu kan udah nunjukin one-to-one, lu masih harus ditulisin lagi. Iya, disuruh itunya. Oh ya, Iya. kadang-kadang nih, Iya. iya kadang-kadang ini lucu nih. Gue nggak tahu kenapa dia kalau misalkan garisnya one to one, many to one itu yang pakai garis association-nya itu kadang-kadang dia nggak mau di-okein, nggak mau pindah kayak gini nih. Itu di number stick gue masih ada. Gue nggak tahu kenapa. I don't know. Don't ask me lah gitu. Ini gue belum bikin transaction header yang itu. Ini satu detail buat satu header. Satu header bisa back detail, one to many berarti. Apa gue nggak tahu itu kayak dari sistemnya juga itu. Jangan lupa diganti ya yang kayak cardinality ini. Kadang-kadang kalian nulis satu titik sampai banyak tapi simbolnya itu. Lihat aja sih ininya kan kalau misalkan banyak itu dia bentuknya kayak itu kan, kayak yang lu tahu buat sapu daun kering di jalan kan. Gua nggak tahu, lupa namanya Garut ya atau apa ya. Kalau misal bentuknya kayak stick itu dia satu sampai banyak. Terus di belakangnya garpu itu satu sampai banyak. Tapi kalau misalkan bentuk kalian kayak salib itu cuma satu doang, exactly one. Kalau bentuknya zero or one itu dia bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak lambang cewek di itu, kayak gitu. Kalau kalian nggak ngerti dan kalian nggak ngecek, malas ngecek, itu kalian lihat ini aja. Ini berarti one to many gitu. Bukan one to many, satu sampai banyak cardinality-nya, bukan relation-nya ya. Kita langsung main kayak gitu. Namanya sama kayak class diagram. Karena ini semua umlet, bagian dari UML. Bukan umlet sih, UML. Universal Modeling Language. Gitu. Shit, salah. Dre, lu nggak kirim file lu ya, Dre? Bentar. Kagak sih, itu masih berantakan banget soalnya. Paling nanti kalau udah aja. Malam lah gue baru kirim juga. Kalau ini gue bisa kirim sekarang, karena kan sambil itu. Jadi shit, gue lupa. Ken mau Oh nanya iya, dong. paling gue bilang buat kemarin ya, kalau kalian bikinnya nggak pakai normalisasi ya, yang bagian kuis Butanti itu ya, itu kalian bikin kas diagramnya, ERD-nya agak susah loh. Banyak banget. Tergantung asumsi kalian sih. Gue mau nanya kan kalau DBD. Oh tadi dulu nanya, Tete ya? Iya, mau nanya bentar. Itu kenapa Apa ya? kayak registration header, detailnya sama-sama langsung connect ke user? Kenapa nggak satu aja? Karena dia ada foreign key juga nih. Ini kan user ID nih. Maksud tuh kenapa nggak langsung begini aja? Misalnya kayak langsung ke header-nya, header ntar baru ke detailnya. Oh, kenapa? Karena user ID di sini sama yang di sini itu beda. Nih, lihat diagramnya dah. Nih. Ini user name kan, user ID ya, lu bisa pikir sendiri lah ya. Toko bahagia. Tapi yang di sini, ini yang menampung detail itu si Budiman. Siapa? Nah, kita nggak boleh langsung connect itu karena kenapa? Pasti ada loss of data. Ini bukan redundansi namanya, kalau misalkan di logical. Ngerti gak? Kayaknya itu kayak yang seller sama buyer deh, Teh. Oh ya, gara-gara. Iya, ini seller sama buyer. Oh iya, benar-benar lupa. Ya. Gitu. Ini gue ada satu lagi yang header ke detail, cuma kehalang sama row gue taruh atas aja ya.
Ini nggak apa-apa, gue pindahin lah ya, bodo amat lah ya. Yang penting kelihatan. Kan gue mau Salah, nanti bisa gue ganti sih. Kenapa, Dre? yang kuis kemarin DB itu kayak misain header sama detail tuh di logical kan. Kalau konseptual dia masih satu kan. Benar gak? Atau gimana? Kenapa? Aturan misain header sama detail itu mending dari awal, dari yang pas lu define entity di konseptual apa pas di logical. Gue bilang sih pas normalisasi. Karena normalisasi Butanti itu, Butanti itu nggak mau pakai Excel, nggak kayak Asep. Dia nggak mau. Dia maunya pakai kayak model-model Notepad. Iya, model Notepad. Dia nggak terima yang Asep. Karena pas kemarin komok gue pakai yang tabel itu disuruh ubah. Oke, berarti mending dinormalisasi berarti ya? Iya. Gue nanya itu juga gitu, dia dari dulu maunya gitu. Nggak kayak Pak Heri. Pak Heri kan mau yang itu. Yang dari awal ya? Yang pakai Excel. Oh, bukan, maksud gue yang soal yang header sama detail tadi. Dinormalisasi berarti itu harusnya. Iya, Pak Heri kayak gitu modelnya. Tapi kalau Butanti, sebenarnya Butanti bisa sih. Tergantung soal juga. Dari awal gitu. Dari awal dari tapi kalau kemarin kasusnya nggak ada header detail. Kalau di gua ya. Kalau di gua ada sih, cuma pas di gua pecahin normalisasi. Iya, dia nge-lag mantap. Ternyata visualnya gila juga. Ken. Apa? Asumsi header ke detail lu gimana? Asumsi header detail. Kalau bentuknya dia kayak gini nih. Iya, Excel gua kenapa gini? Nih, username. Ini kan ada banyak kan. Kalau misalkan kalau cuma satu ya, misalkan cuma satu nih. Misalkan ada Cele dan Andre, tapi barangnya nggak ada. Misal barangnya cuma satu juga. Jadi itu satu, misalkan bondnya tuh satu barang doang, misalkan. Ya kan? Nah, itu nggak perlu pakai header sama detail. Tapi kalau misalkan dia ada banyak barang kayak gini yang kayak Greenfield Fresh Milk, susu kambing Etawa, misalkan beli itu apalagi itu. Misalkan beli Color Almighty itu gimana? Atau beli jaket Almighty atau apa. Nah, itu kan produknya banyak. Lu harus tampung di detail. Kenapa? Karena biar nggak ada data yang redundan. Jadi satu data cuma satu. Berarti asumsi lu tuh satu detail, satu barang, apa satu detail bisa banyak barang? Satu detail, satu barang. Tapi ada banyak detail. Oh, pantesan bantu Meli. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi gue punya satu pala nih. Anggota tubuh gue banyak kan, misalnya gitu. Kepala lu satu kan, misalnya header kan pala kan. Kepala lu satu, tapi detail lu misalkan lu punya apa? Lu punya mata, punya hidung. Kan nggak perlu jelasin kan, kepala lu punya mata, kepala lu punya hidung. Kan lu cuma bilang kepala gua. Di kepala gua ada mata, hidung, telinga. Detailnya itu kayak gitu, ngerti nggak? Iya. Mau nambahin ini udah jadi, mau gue kirim VPP-nya atau screenshot aja? Mending SS sih. Ya udah SS aja lah, lebih gampang kan. Tapi gue mau nambahin. Biasanya sih detail tuh dibuat ketika ada yang hubungan many to many. Contohnya kayak di sini contohnya kan dia berarti di sini nggak ada contohnya sih. Nggak, ini one to many bisa. Header ke produk kan dia many to many. Jadi dalam satu header tuh dia bisa ada banyak produk. Terus satu produk dia bisa ada di banyak header. Betul. Nah kan many to many tuh, makanya dia dibuat detail. Dia satu header dia punya banyak detail, dan satu produk tapi satu detail itu pasti di satu header. Terus satu detail dia hanya punya satu produk, tapi satu produk bisa dia di banyak detail. Oke, di sini juga lah ya. Buat misalnya kemarin ya gue pakai, gue atau ya kalian ada bug Teams kayak gimana ya? Itu kalau kalian buka Chrome atau buka apa, Teams kalian langsung crash. Gue pas essay kemarin gitu, pas hampir presentasi. Gak pernah sih. Gitu. Ya bagus. Mungkin versi Teams kalian nggak ngebug gitu. Versi Teams gue kayak gitu. Akhirnya gue restart komputer baru bisa. Itu pun kayak solusi temporary doang. Nanti 6 bulan kemudian gue gitu lagi.
Ini udah. Oh ya, Dek. Tadi kan lu mau nanya soal teori itu kan, kenapa? Enggak. Udah. Yang tadi itu, Oh, yang hidar detail. ini kan sebenarnya sih udah kelar sih ini. Cuma kalau kalian ada yang mau nanya itu yang kemarin DBD boleh. Kalau kalian mau. Ya udah, gue mau nanya indeks. Gue masih bingung indeks sampai sekarang, nggak ngerti, nggak paham. Jelasin Ini kalau manfaatnya pakai aja. indeks itu mending gue buka bukunya aja ya, jangan pakai PPT dah. Gue buka bukunya ya. Cuman nggak ngerti nomor 4 kemarin doang, gue bingung. Ini tambahan doang sih, bukan lab. Indeks itu cuma kayak buat ngurutin gak sih? Iya, buat urutin. Ngurutin. Kalau di itu kalian nanti indeks gini nih. PK itu udah pasti ada indeks. Udah di bawaannya udah ada indeks. Jadi nanti kalau kalian misalkan bisa clustering, jadi misalkan kalau kalian clustering berdasarkan nama, nanti nama kalian tuh kayak lebih cepat itu bisa di ascending, bisa descending dengan sendirinya. Nggak usah kalian pakai order by lagi. Karena udah diindeksin. Nah, indeks itu untuk mempercepat itu. Nanti tadi sorting sendiri setiap kali masukin data gitu. Oh, tapi kan kalau misalkan dia PK ada, terus ada juga indeks di username. Nah itu berarti dia sortingnya gimana tuh? Nanti dia ada priority-nya dulu. Ingat gue kayak gitu. Pas DB waktu itu gue pernah nanya siapa ya? Ci Kristi ya? Ya, kalau DB Kristi. Ya, dia ada itu. Tapi dia bisa balik nggak? Bisa dia prioritas yang awal? Bisa. Yes, bisa. Nah, itu bisa kalian kotak-katik indeksnya. Ada yang bentuknya indeksnya gini nih. Misalkan ada 4 kolom 1 PK, nggak usah dikasih indeks kan. Kolom 2 dia ascend, kolom 3 descend, kolom 4 ascend lagi misalkan. Kadang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Cuma yang kemarin buat apa digituin gitu, buang waktu. Soalnya kan kalau indeks itu kan berarti dia cepat buat baca tapi lama buat update kan, bener gak? Iya, karena dia udah masukin sorting lagi. Datanya kok 1000 ya bodo amat ya. Kan gue atau dia sorting pakai algo apa ya. Bisa aja dia pakai quick sort atau merge sort kan. Atau radix sort itu paling cepet gitu. Berarti pertimbangan buat indeks itu adalah ketika data itu radix sort sama kalau itu nah, atau dia pakai strategi di konsep PLC gue juga gak ngerti ya. Yang itu yang maksud gue yang kayak choosing strategi itu yang waktu itu MJ jelasin ya pernah ya sama Pak Nopri ngomong ya. Itu kalau kalian itu baca nggak usah jauh-jauh dah Wikipedia walaupun tidak akurat tapi informasi general masih akurat lah. Itu strategi itu jadi dia pilih coding berdasarkan parameter pakai strategi apa gitu. Itu cuma sekedar informasi, ini nggak masuk database juga. Ntar gue lihat dulu, kayaknya ini dah. Berarti kan pertimbangan buat indeks itu kan? Bukan. Kan? Indeks step 3, sorry. Mana ya? Oh nih, 4.3. Ini mati anjir kok uji UAC kita suruh sampai step 3 total. Nih. Sebenarnya metode index will improve performance of the system. On approach itu kita pakai secondary index. Secondary index itu necessary karena primary itu bisa itu PK. Nah, indeks ini ada namanya. Kalian kalau dicek di SSMS yang nggak usah jauh-jauh, ada SSMS itu pasti cari kalian ada tulisan indeks dah. Di folder indeks itu ada nama-namanya masing-masing indeks. Ntar gue lupa beda cluster sama uncluster dah. Tapi ntar gue cek dulu di Google. Ini gue nggak apa-apa lah ya pakai itu, males buka Chrome gue. Cluster. Ini siapa anjir? Gak kenal gue juga. Gue udah gak baca berita, ini kenapa pakai Bing ya? Gue pernah pakai Explorer sih, cuma ini gara-gara kepencet Explorer aja lah bodoh. Ini kalau ini ini satu type of single level ordering index, how data is stored and row stable. The other non-cluster index store data at a single place. Oh, kemarin gue pernah nanya tuh di sama Ci Kristi. Nih, inilah udahlah gue kirim ke kalian lah ya. Gue assessin aja lah.
Nggak usah jauh-jauh lah. Di buku sebenarnya sih ada, cuma aku malas nyari. Ini asumsi ya kalian ya. Gue nggak tahu ya DB kalian kayak gimana ya. Kalau kalian mau pakai cluster index atau non cluster, tapi defaultnya itu sih non cluster ya masalah. Kalau di itu di SSMS. Nah, cluster itu seingat gue kata Ci Kristi itu dia digabungin kayak indeks itu digabungin kayak semacam kayak sortingannya gitu. Nih, dia pakai heap dia. Ternyata. Iya, pakai heap benar pakai heap. Dia itu waktu itu Ci Kristi juga ngomong gitu. Gila. Asep database sistem kita sangat berguna, cuy. Baik. Ada lagi nggak yang indeks ini masih bingung? Oh, Bu Tanti kemarin mintanya yang penting indeks kan, dia nggak Yang nanya penting cluster indeks, apa. dia nggak peduli, yang penting query indeks. Ya kalian mau pakai query uncluster, cluster, mau unique, up to you. Yang penting indeks ada. Oke. Nggak jelas kan kenapa kalian pick uncluster, nggak disuruh kan? Kemarin Bener dia cuma nulisnya indeks doang sih, dia nggak bilang cluster Ya apa. nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mau lab, mau apa? KP kok CT besok aja lah ya. Oh iya, tutor CT gue diundur ternyata gara-gara Pabun mau pakai jamnya itu buat itu. Atau mungkin gue juga nggak inget tadi lupa. Sorry ya lah. Oke. Kenapa? Ngasih info apa coba Pak Bun? Paling nanya gimana kalian belajarnya, terus nilai kalian gimana gitu, atau Gitu. kalian ada masalah nggak sama dosen gitu. Paling terus dia ngomong, paling kalian masuk jam hari ini, Pak, hari apa gitu. Tanggal masuknya. Nah iya, paling kayak gitu. Males jir kalau OJT. Kalian kerjaan INPS kan yang kemarin, itu nggak ngerti lagi gue. Iya tinggal Itu udah bikin capek-capek istilahnya udah dibaca isinya. Kayaknya gue belum bikin dah, gue lupa. Hah? Weh, deadline-nya kemarin loh. Kan gue udah kirim ke kakak gue kan, kakak gue cuma bilang anjir gitu doang, terus nggak ada ngomong-ngomong lagi, terus gue lupa. Nggak tahu dah. Tapi udah gue kirim ke kakak gue. Terserah sih mau ngapain lagi. Ada lagi nggak? Ini kalau Sabtu ini biasanya orang pada males nih sih. Enakan tidur cuy. Gue juga termasuk itu. Belajarnya nantilah pas weekday aja. Emang sih malesin akhir pekan tuh belajar tuh paling males. Apalagi kok ujiannya Senin. Aduh, tidur enak nih. Nah, kenapa? Tor. Hah? Virtual sampai fisikal. Apa? Logical apa fisikal? Nggak jelas tadi lu ngomong Virtual apa? sampai fisikal. Jelasin. Cara buatnya. Nih ya kalau gue jujur aja ya. Kalau konsep itu kan ada optional step kan, kalian skip aja. Ini bikin ribet nih, ini bikin lama nih step 1.6. Paling gue jelasin nih paling ini entity type lah. Entity type kan paling ya kalian ngerti lah. Entity type itu apa sih yang kalian kepikiran sekarang itu apa kalau berdasarkan baca kasus itu. Ya pakai yang ini gue nggak ngerti kenapa Bu Tati mau 1.1 yang ini karena ini bagian 1.2 mungkin bisa digabung kali. Nah, itu relationship type-nya ini kalian 1.2 bisa kalian bikin kelas diagramnya kalau kelas diagram ERD, sorry. Bisa kalian bikin ERD-nya itu berdasarkan relationship yang kalian bikin. Ini kan ada occurrence, each member of staff works at one particular branch. Ini kelihatan nggak kalian? Kelihatan kan? Gue zoom nggak? Nih. Ini kan bisa relationship-nya. Kalau kalian malas bikin ini, kalian bisa bikin ERD-nya langsung.
Tapi kalian belum boleh kasih PK karena belum dimasuk situ. Ini finance chasm ya kalian ngerti lah ya. Tinggal mikir aja. Ada kemungkinan nggak gitu? Ada finance chasm. Tapi kalau misalkan kalian belum ada bikin atribut sih belum kelihatan sih. Define associated attributes with entity and relationship type. Ini kalau menurut gua ini bisa digabungin 1.4 apa sih domain. Yang ini. Kemarin ada gua waktu H-1, H-2 kan ya, gue jujur aja gue ngeliatin kelompok-kelompok yang lain kan bikin itu kan, biar kita bikinnya cepet kan, ada cara cepetnya nggak gitu. Ini gue niru Andre ya, nggak salah Andre atau nggak Joey, gue lupa. 1.3, 1.4 bisa digabung. Ya itu lu ya, Andre? Kelompok lu ya? Itu nggak sih? 1.3 sama 1.4 bisa digabung. 1.3 tuh enggak, gua 1.2 yang gua gabung. 2 sama 3 kan biasanya yang gabung. 4 beda. Gua sih gabung 1.3 kemarin sama 1.4 karena 1.4 itu kan cuma namain domain. Domain itu kan bisa kalian taruh satu kolom lagi di sini. Betul nggak? Domain constraint kan? Iya, constraint. Nih, ini contohnya nih. The possible value for sex attribute either M or F. Kecuali kalian punya gender ketiga, gua nggak tahu itu gender apa. Non-binary kali. Ngerti nggak? Jadi lebih cepat kalian. Yang constraint itu 1.3 kan? Bukan. Ini bukan constraint. Constraint 1.4 domain karena ada domainnya kan. Itu yang gambar itu apa yang atasnya? 16. Yang gambar mana? 1.3. Figur ya, ini 1.3 yang data type length 0 itu bukan constraint. Oh, gua masukin itu di 4, jir. Salah berarti gua. Itu kan bisa 1.3 itu. Gua pikir 1.4. Nah, itu kan. Kalau 1.5 ini kalian bisa bikin ada dua cara nih. Kalian mau bikin langsung pakai tabel atau pakai R diagram. Kayak gitu. Kalau kelompok gua tuh waktu itu pakai R diagram nggak dilihatin sama dia. Mungkin bener. Langsung pakai RD karena kalau pakai tabel kalian harus bikin alternate key itu lama mikirnya. Langsung R diagram aja. Nah, ini tuh bisa kalian pakai di 1.8 dengan syarat kalian skip 1.6 dan tidak ada redundansi 1.7. Kayak gitu. Ini mah nggak usah lah ya, enhanced modeling. Kalian pakai join or nggak? Ada generalisasi nggak? Nggak ada kan? Kemarin sih nggak. Ya, kayak gitu. Nah, 1.8 ya kalian tinggal mikirin lah, ini transaksinya bisa apa. Transaction ini bukan kayak, misalkan lu beli di Indomaret itu bukan transaksi ya, bukan secara ekonomi ya. Maksud gue secara database. Ini bisa view itu transaction. Bisa nge-list, bisa nge-join, bisa apa lah gitu. Nggak nge-join sih. Misalkan bisa update, bisa create, bisa delete, berdasarkan apa gitu. Itu kan transaction namanya kan. Nah, itu kalian bisa bisa masukin di sini nih. Kemarin kelompok gua sampai 26 transaksi gitu. Capek bikinnya. Nah, 1.9 itu review conceptual data with user ini kan bisa kalian skip. Kenapa? Karena kan kalian nggak ada user kan istilahnya kan. Itu kecuali kalian itu usernya. Kalau kalian bukan usernya ngapain gitu. Teori nggak usah lah, ini langsung step 2 aja dah. Yang kalau gue ya step 2.1 tuh di derive relation for logical data model. Nah, itu kan gue kerjain ini berdasarkan ini strong entity, weak entity, one to many, one to one to binary, recursive, superclass, subclass, many to many, kompleks sama multivalued. Gue bisa kerjain gitu. Kemarin sih di nomor 2 ya, kata si Butani sih katanya multivalued dimasukin di normalisasi aja. Kan boleh ditambahin itu dia. Sebenarnya itu di part 2.1. 2.1 sebenarnya. Nah, strong entity type itu apa? Strong entity type itu kalian bisa, kalau misalkan entity-nya nggak ada hubungannya dengan yang lain, itu masih ada detailnya. Misalkan Andre kan misalkan mahasiswa. Mahasiswa kalau misalkan nggak ada pacar kan masih hidup kan istilahnya kan. Kayak gitu. Kalau misalkan weak itu kalau misalkan hubungannya hilang, entity-nya juga hilang. Contohnya itu transaksi. Transaksi itu kan membutuhkan mana ada transaksi kalau misalkan bayar nggak ada, bukan transaksi kan namanya gitu. Misalnya misalkan beli coklat di Indomaret dan Indomaretnya nggak ada transaksi nggak?
Atau lu yang nggak ada gitu. Kayak gitu sih. One to many binary relationship intinya tuh kalian ya tadi lah kayak one to many tadi yang di ARD yang gue tunjukin itu kalian cuma kayak bikin ginian lah. Kalau gua ya dengan foreign key-nya juga sama alternate key-nya. Kalau kalian bikin tabel tadi di 1.5 langsung ketahuan si alternate key-nya siapa. Kalian kopas aja ke sini. One to one sama lah. Terus mandatory participation itu yang kalau misalkan kalian kerja 1.6, tapi kalau kalian malas ya kalian skip aja nih partnya. Mandatory participation itu yang N sama OR gitu. Abis itu apa lagi ya? One to one recursive. Kalian ada recursive, kalau misalnya nggak ada recursive kalian bisa skip. Superclass dan subclass itu dijelasin kalian bikin tuh di part 1.6. Kalian nggak kerja 1.6 nggak ada superclass, subclass, sudah kalian skip aja. Kayak gitu. Many to many paling kalian bikinnya kayak gini, ada viewing lah. Viewing ini tuh intinya tuh kayak apa yang dilihat sih dari pintu many itu. Kayak isinya detailnya apa sih gitu. Tapi belum sampai bikin tabel baru gitu. Review-nya doang. Kalau complex relationship itu ya kalian misalkan kayak ada banyak gitu, ada banyak relation ya, staff, brand sama klien itu jadinya apa gitu. Multivalued itu kalian misalkan ada atribut multivalued kayak gitu. Misalkan apa ya? Kalian misalkan punya email ada banyak misalkan. Misalnya gue punya email 5 nih. Terus gue list 5-5-nya emailnya kan itu kan multivalued. Nah, kalau di logical itu nggak bisa kalian jadiin satu, harus kalian pisahin. Gitu. Mana sih? Nah, sekarang udah take 2 normalisasi. Kalian bisa normalisasi, kalian udah istilahnya udah kemarin kan UACDB udah UTC juga ada UTP-DB system UAPDB system dan UTP-DB design. Udah kalian melakukan normalisasi, kalian udah jago lah pasti. Kalau yang validated relation ya, kalian kan tadi udah bikin transaction kan, user transaction. Pasti 1.8 itu, kalian validate lagi. Tapi kayaknya nggak nyampe sini dah, karena bikin gini tuh lama, bikin step 2 itu. Yang disuruh normalisasi doang, kayak kemarin. Itu aja udah lama. Ini integrity concern sama kayak lu cek domainnya gitu. Lagi ya, penting. Ini ada optional step, kalian skip aja dah. Review logical model kan nggak mungkin. Itu kayak 1.9 diulang lagi di sini. Kalau kalian kerjain juga nggak apa-apa sih. Nggak dilarang kok. Lama ntar. Kayak gitu sih. Kalau check of future growth itu apa ya, kayak istilahnya kayak kedepannya kalian mau gimana gitu. Potensinya apa gitu. Ini teori juga sih. Pas kemarin sih tugas tuh nggak nyampe 2.7 sampai 2.6 doang. Lanjut lah. Bapaknya dikit sih, cuma isinya banyak. Ini base relation tuh intinya tuh kayak query-nya aja. Kalian query-in aja dah. Terus kayak di ref data nggak di masing-masing project kalian nggak ada kan? Ya udahlah, nggak usah bikin kalau misalkan nggak ada. Terus ada constraint. Ini constraint-nya per tabel ya, kalau kalian inget ya, kalau kalian masih inget DDL. Bukan DDL sih ini sebenarnya, kan itu bukan create itu. Pas kemarin UTP yang disuruh Asep. Ini constraint per tabel. Kalian mau bikin constraint per kolom juga boleh. Design organization and index mah kalian ini setengah asumsi, setengah mikir, setengah halu. Itu sepertiga sih jadinya, sepertiga itu. Analis transaksi itu kalian udah bikin transaksi, kalian mapping lagi gitu. Nih, ada tabelnya jadinya gini. Insert, read, update, delete. Ini bikin ginian capek sih. Terus data usage lah, habis itu storage-nya berapa, itu terus rata-rata transaction-nya berapa. Itu kalian bisa bisa halu sendiri lah. Mau pakai kalau misalkan kalian nggak bisa halu, kalian random aja di Google lah angkanya.
Nah, file organization ini kalian pakai DB apa? Katanya dia nggak tahu dia itu kan kalau misalkan dari project kan tergantung project kalian pakai apa kan. Itu kalian googling aja. Tapi kalau misalkan dari soal ya bisa dikasih tahu. Tapi kalau asumsi ya kalian pakai aja apa kayak yang ada di Google. Contohnya kayak SQLite kan B+3 kayak gitulah. Kalian pakai heap. Atau udah XMS pakai apa ya? Nah, indeks ini kan tadi udah dijelasin kan. Itu tergantung kalian mau pakai cluster mana cluster. Tapi kalau bisa bilang indeks aja dan nggak dijelasin apa ya kalian kopas aja indeksnya apa aja. Untuk create indeksnya kalian kopas-kopasin aja. Ini tenang aja sih, ini pasti selalu sama selama di SQL. Tapi kalau Oracle gue nggak berani jamin sama sih. Itu aja sih, paling. Ini di space requirement ya, kalian tinggal ngitung aja itu kayak pas ADA gitu. ADA. Data structure yang UAC. Itu kan kalian ngitung kan, itunya berapa. Ini ngitung aja lagi pakai kalkulator. Kayak Excel juga bisa. Nah, ini monitoring sama tuning lah. Ini cuma gini doang sih, introduction control redundancy, tambahin denormalisasi. Denormalisasi buat apa? Biar yang datanya gampang. Tapi ngisinya lebih lama sih, ngisi update lebih lama. Denormalisasi intinya kalian udah normalisasi dibalikin lagi di itunya. Biasanya katanya sih ada 2 DB yang udah didenormalisasi sama yang normalisasi, dan itu setiap kali itu disinkronisasi setiap periode tertentu tergantung perusahaannya. Itu kalian asumsi sendiri lah. Yang combining segala ini step-step denormalisasi. Kalian kalau mau versi pendeknya lihat di PPT binus. Kalau kalian nggak ngerti, kalian lihat buku gitu. Paling tepat dari itu. Intinya sih kalian cuma gabungin aja yang kayak misalkan yang bakal sering dipakai gitu. Karena join itu kalau kalian tahu itu kan dia kan join ngeliatin satu-satu kan. Istilah gue cobain satu-satu nih. Apalagi kalau datanya belum di sorting, belum diindeksin kan. Gue liatin satu-satu ini yang sama yang mana gitu. Terus dipasang-pasangin. Itu kan butuh waktu kan. Kalau misalnya datanya cuma 100 sih nggak apa-apa. Tapi kalau datanya 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, bakal lama. Makanya dia pakai ginian. Lebih cepat ngambil dari satu tabel dibanding dari banyak tabel. Terus lu joinin. Apalagi ya? Mana yang perlu ya? Oh, step 8 paling. Nah, tuning ini ke depan sih ngeliatnya. Kalian bisa gimana? Main memorinya, CPU-nya ada yang hardware yang mau diupdate. Terus ada yang namanya bottleneck. Ini cuma sekadar tahu aja ya, nggak perlu kalian catat atau kalian hafalin ya. Bottleneck itu istilah software kalian atau hardware kalian itu satu cepat, tapi yang lain lama jadi ikutan yang lama gitu. Kayak leher botol namanya. Paling gitu aja sih. Ada yang bertanya nggak? Ini cuma buat sekadar itu aja, buat nambah-nambahin waktu doang. Soalnya kalau tutor lab doang kayak cepet banget rasanya. Ada yang bertanya nggak mengenai ini? Kurang ngerti gitu. Gue nggak terlalu jelasin banget sih, karena dia kebanyakan teori sih yang step yang metodologi gini. Dan gue cuma skip ke step-step yang itu aja, karena sebelumnya itu teori banget. Ini masih zaman di database system, masih ada. Ada yang bertanya nggak? Nanya yang kuis kemarin, kan ada yang pemesanan sama penjualan kan ya? Oh ya. Itu tuh maksudnya pemesanan tuh dari si tokonya mesen ke supplier kan ya? Iya bukan sih gitu maksudnya. Kalau penjualan tuh Kayaknya dia dia nggak ngomong toko ke supplier, dia cuma ngomong atau gimana sih? pelanggan ke itu. Gak jelas Pelanggan ke apa ya? Iya,
kemarin nanya nggak sih? Nanya ke Bu Tani nggak ya? Biasanya yang nanya Andre kan. Andre Iya, nanya nggak dibales kan? Atau nggak Calvin nanya nggak dibales kan? Oh, gue nggak tahu. Tapi kemarin sih gue baca berkali-kali itu cuma dari pengguna yang udah daftar ke si BSU yang gue baca. Soalnya tuh bingung, dia bilang tak ada laporan pemesanan, iya, laporan penjualan, iya. Lah bedanya apa? Oh, laporan penjualan itu lu udah pesan, lu udah bayar, lu dapat kan penjualan buat toko, betul nggak? Nah, laporan penjualan itu sebenarnya tuh nggak penting di sini karena kan laporannya dia diambil dari database lu. Lu cuma ngejoinin doang tabelnya, betul nggak? Dari transactionnya. Ya. Atau dari ordernya atau apa namanya. Lu nggak tahu dah, gua nggak tahu nama jawaban lu di mana gitu. Lu cuma gabungin, lu kaliin dia beli berapa, lu kali sama penjualnya berapa, modal lu berapa, betul nggak? Kayak gitu. Terus kalau yang pemesanan? Kalau yang pemesanan kan tinggal lu bikin tabel 1 kan. Lu bikin tabel 1, lu pesan apa, barangnya apa, tanggal berapa, bayar pakai apa. Kalau misalnya udah bayar ya, kalau belum bayar ya jangan masukin. Itu doang. Kayak gue pesan apa kan, dia paling tahu siapa yang pesan kan. Terus katanya ada staff buat deliver itu kan, kalau bisa diubah-ubah statusnya kan, betul gak? Oh iya ya. Nah itu juga masukin dong, pasti kita ini order siapa yang ngubah sih, kamu ya kan? Betul nggak? Ya, oke deh. Ada lagi yang mau nanya nggak? Itu sistem invoice sama order kali kan? Jadi kalau dia pemesanan dianggapnya order doang, terus invoice-nya itu lebih ke pembayarannya, pembeliannya kayak gitu. Iya bisa. Ya? Itu kalau lu mau bikin gitu juga boleh. Kayak payment atau apa gitu. Atau lu mau nulis kan terserah lu, asumsi lu istilahnya kan. Nggak tahu, mungkin lu lagi nggak kepikiran apa pas kan kemarin kan waktu juga pendek kan. Lu bisa bikin aja nggak bisa bikin 2 tabel gitu. Jadi order ada sama misalkan payment misalkan atau invoice. Invoice itu sebenarnya belum bayar sih. Cuma kayak faktur itu belum bayar. Atau misalkan kan receipt kan bisa kan? Itu ada gambar. Gue nemu di internet sih, itu bagus. Nggak tahu sih. Coba lu share kan. Ini gantian. Itu udah gue kirim di Teams. Oh ya bentar. Ini gue share screen dah. Ini sebenarnya DB tuh tergantung logika sih, analisa kalian juga. Tapi analisa nggak kayak ML, nggak jelas gitu. Nah ini bisa nih kalau kalian mau bikin gini. Boleh sih. Mau kalian, misalkan kalau berikutnya kalian kalian mau niru ini juga boleh. Tapi namanya jangan terlalu samain lah. Itu apa? ERD ya? Bukan. Ini ERD ya, ERD tuh. Nggak bisa gue zoom ya. Malah zoomnya ke Teams-nya, Bapak. Aduh. Lu bisa zoom kok di sini. Iya, itu. Itu kalian bisa pakai itu tuh. Rapi sih ini. Ini rapi banget. Emang bener rapi. Rapi, terorganisir, cuma jauh. Ini kan setelah normalisasi kan? Ini kan setelah normalisasi kan? Atau belum nih? Enggak. Kalau sebelum gue ordernya mau order itu sebelum lu mau bikin berapa lama aja? Makanya lama kan. Udah kan nah, jangan iya. Pertanyaan gue itu, lu mau bikin berapa lama? Nomor 1 kemarin aja tuh udah makan waktu tuh hampir jam 12 coy. Ya, gitulah. Jadi jangan dibahas lagi kan, udah cukup. Mau nangis ngeliatnya. Nah, gue gak ngerti lah aja. Kita dikasih tau nggak waktu UAC DBD kita berapa? 3 jam ya? Atau enggak? Atau selama yang kita butuhkan? Nggak tahu. Nah, dulu nanya. DB berapa? Dulu DB berapa? Apa DB? Apa? Database dulu kita UTC, UAC berapa ya? UTC kemarin kayaknya nggak 3 jam sih.
UTC nggak tahu, gue nggak hitungin. Kayaknya 3 jam cuma Pokoknya kelar ML. jam 11 aja. Oh, cepet dong harusnya. Aduh, kalau soalnya kayak nomor 1 lagi berarti jangan Ini terlalu Lala kompleks Mulmet nggak diagram. tutor ya? Mulmet teori nggak tutor, nggak ada yang mau tutorin. Kita bikin storyboard loh. Storyboard yang paling dipuji ibunya siapa nih? Ya storyboard harus gambar ya nanti ya. Udahlah, pakai itu aja, paint aja lah ya, gambar pakai stickman. Ini beneran nih, lah. Ini Lala ada nggak sih nih? Sadar nggak sih dia? Ah, Muhammad lo nggak mau tutor lah? kok Teori. gue? Kan udah jago lah. Ala Gue sama jago. Edo nggak sih duet? Oh iya lu sama Edo aturan tutor ya? Itu aja. Kalian berdua aja. Lu tutor, berdua lah. udah, itu fokus. Yang rebutan Banyak tuh, rank 1 sama rank 2 tiap kali Lu tahun. yang rank 1 rank 2 tiap hari tuh ganti-gantian. Tuh resign tuh dia udah volunteer itu. Tuh. Itu persedia tuh lah, Edo. Nah, yaudah itu aja. Dijadwalin lah, Edo. Jadwalin lah. Tor. Tuh. Nah ya udah deh. Ini kalau udahan nggak apa-apa nih. Udahan aja lah. Pada capek udah jam 4 kan, mau makan, mau tidur, mau gibah juga boleh. Oke, thank you Ken. Ini stop aja recordingnya. Thank you, Ken. Kasih Ken. Terima Iya. kasih, Makasih, Ken. Ken. Nanti nanya aja kalau misalnya nggak itu, kalau nggak ada yang nggak ngerti. Lain aja. Oke.